Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis kami dengan judul Konflik Bersenjata di Papua Ujian Integrasi Nasional Indonesia. Kasus ini kami angkat karena sampai saat ini konflik di Papua masih menjadi isu yang sangat kompleks, terutama terkait dengan keamanan negara dan hak asasi manusia. Melalui presentasi ini kami ingin memaparkan akar masalah konflik, pihak-pihak yang terlibat, analisis hak dan kewajiban hingga potensi solusi yang dapat menjadi refleksi bagi upaya menjaga integrasi nasional Indonesia. Konflik bersenjata di Papua, khususnya di wilayah Intan Jaya, masih terus berlanjut hingga tahun 2025. Konflik ini melibatkan TNI dan TPNPB-OPM dan berdampak besar pada masyarakat sipil. Banyak warga yang harus mengungsi dan kehilangan rasa aman. Selain faktor ideologi separatisme, konflik ini juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama proyek eksplorasi Blok Wabu yang memiliki potensi emas yang sangat besar. Namun kehadiran aparat di sekitar wilayah tambang seringkali justru meningkatkan ketegangan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pendekatan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga menjadi tantangan yang sangat serius bagi pemerintah dalam menjaga integrasi nasional. Dalam menganalisis konflik ini, kami menggunakan 4 pendekatan teori. Yang pertama, teori konflik sosial dan politik dari Ralph dan Hendroff yang menjelaskan bahwa konflik muncul karena perebutan kekuasaan dan kepentingan. Hal ini terlihat dari benturan antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok pro-kemerdekaan. Kedua, perspektif hak asasi manusia dan keamanan nasional, di mana sering terjadi benturan antara strategi keamanan negara dengan perlindungan terhadap warga sivil. Ketiga, perspektif politik identitas, yang melihat bahwa diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua memperdalam rasa ketidakadilan. Keempat, ekonomi politik, yang menyoroti bahwa konflik ini juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti Blok Wabu yang syarat kepentingan ekonomi dan politik. Kalau kita lihat lebih dalam, akar masalah konflik di Papua cukup kompleks. Pertama, ada pendekatan keamanan yang represif dan militeristik yang seringkali justru memperburuk keadaan. Kedua, ideologi dan aspirasi politik kemerdekaan Papua masih terus hidup di bagian masyarakat karena trauma sejarah dan perasaan tidak diakui. Ketiga, diskriminasi dan marginalisasi sosial terhadap OAP, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, maupun sosial, membuat mereka merasa terminggirkan di tanah sendiri. Keempat, perebutan sumber daya alam seperti tambang emas Blok Wabu yang memicu kepentingan antara negara, aparat, dan korporasi. Dan terakhir, pemekaran wilayah dan politik identitas yang justru memperbesar konflik karena dianggap memperkuat kehadiran militer di Papua. Sekarang kita masuk ke pemangku kepentingan utama. Dalam konflik ini, terdapat beberapa pemangku kepentingan utama. Yang pertama, pemerintah pusat dan daerah yang berupaya mempertahankan kedaulatan NKRI, namun sering dinilai terlalu menekankan aspek keamanan dibanding pendekatan dialog. Kedua, TNI dan Polri yang bertugas menjaga stabilitas, tetapi kerap dikritik atas dugaan pelanggaran HAM selama operasi militer di Papua. Ketiga, TPNPB, OPM, kelompok bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, namun tindakan mereka juga menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, ada masyarakat sipil Papua yang menjadi korban utama, mengalami trauma, kehilangan rumah, dan harus hidup di pengungsian. Kemudian gereja dan LSM yang berperan sebagai pendamping dan mediator perdamaian, serta korporasi tambang yang memiliki kepentingan ekonomi besar dan sering memperumit situasi. Dalam konflik ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Pemerintah memiliki hak untuk mempertahankan integrasi nasional, namun juga berkewajiban melindungi hak asasi manusia dan menjamin keamanan warga negara. TNI dan Polri berhak melakukan operasi keamanan, tetapi wajib menghindari pelanggaran HAM dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Sementara itu,
TPNPB OPM memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi politiknya, namun tidak boleh menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Korporasi tambang berhak mengelola sumber daya alam sesuai izin, tetapi wajib menghormati hak masyarakat adat dan menjaga lingkungan. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik Papua akan sulit selesai jika setiap pihak hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Untuk keluar dari lingkungan kekerasan, ada beberapa potensi solusi yang bisa dilakukan. Pertama, dialog dan resolusi damai yang melibatkan tokoh adat, gereja, perwakilan OWAP, dan kelompok TPNPB OPM. Kedua, pembentukan Komisi Kebenaran Papua untuk mengusut pelanggaran HAM secara transparan. Ketiga, reformasi kebijakan keamanan dari pendekatan militeristik menuju human security approach, yaitu keamanan yang berpusat pada manusia. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam yang adil dengan melibatkan masyarakat adat melalui prinsip FPIC atau Free, Prior, and Informed Consent. Selain itu, perlu penguatan sektor pendidikan, gereja, dan lembaga lokal sebagai mediator perdamaian dan pemberdayaan masyarakat. Dan terakhir, penguatan ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata agar masyarakat Papua tidak bergantung pada tambang dan bisa membangun kesejahteraan secara mandiri. Dari seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata di Papua merupakan krisis multidimensi, bukan sekadar masalah separatisme. Konflik ini berakar pada ketidakadilan ekonomi, diskriminasi sosial, pelanggaran HAM, serta kebijakan keamanan yang belum berpihak pada warga sipil. Pendekatan militeristik terbukti tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperpanjang penderitaan masyarakat Papua. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua harus ditempuh melalui pendekatan dialogis, humanis, dan berkeadilan. Negara harus menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. Integrasi nasional sejati hanya dapat terwujud apabila seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua, merasakan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan terhadap identitas mereka.